Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiari Santi Menendita Haryanto, mahasiswi Akademi Keperawatan Krisusada dari tingkat 1B dengan nomor induk mahasiswa 20078. Di sini saya akan membahas mengenai hukum bayi tabung dalam pandangan Islam. Kita masuk ke dalam pengertian bayi tabung terlebih dahulu. Jadi, bayi tabung atau dikenal juga sebagai pembuahan in vitro merupakan pembuahan atau inseminasi yang dilakukan di bagian luar tubuh wanita. Bayi tabung sendiri merupakan solusi untuk mengatasi masalah kesuburan atau tidak bisa memperoleh keturunan saat metode lain sudah tidak berhasil untuk dilakukan. Nah, hukum bayi tabung dalam pandangan Islam itu seperti apa sih? Jadi yang pertama, mendatangkan pihak ketiga sehingga menjadi haram. Jadi pada saat berdiskusi, para ulama sudah membuat keputusan bahwa hukum bayi tabung akan haram apabila mendatangkan pihak ketiga, entah sebagai pendonor dalam bentuk sel sperma, sel telur, rahim, ataupun janin. Yang kedua, bayi tabung pada masa idah hukumnya haram. Jadi apabila metode bayi tabung tersebut tetap dilakukan sesudah wafatnya sang suami, maka para ulama juga memiliki perbedaan pendapat dan tetap mengharamkannya. Pasalnya, sang suami yang memiliki sperma itu sudah wafat, sehingga status pernikahan mereka pun juga sudah berakhir. Apabila metode tersebut tetap dilakukan, maka akan terjadi pelanggaran. Keputusan tersebut telah disetujui oleh para ulama MUI dalam fatwanya. Yang ketiga, diperbolehkan dalam ikatan suami istri. Namun, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni yang pertama, dilaksanakan atas ridho dari suami dan istri. Yang kedua, inseminasi akan dilaksanakan saat masih berada dalam ikatan suami istri. Yang ketiga, dilaksanakan sebab keadaan darurat supaya bisa cepat hamil. Yang keempat, perkiraan dari dokter yang kemungkinan besar akan memberikan hasil dengan cara menggunakan metode tersebut. Yang kelima, aurat perempuan hanya diperbolehkan dibuka saat keadaan darurat. Yang keenam, tenaga medis yang melakukan metode tersebut adalah dokter perempuan atau muslimah yang memungkinkan. Namun, jika tidak ada, maka dilakukan oleh dokter perempuan non-muslim. Cara lainnya adalah dilakukan oleh dokter laki-laki yang muslim dan sudah bisa dipercaya. Namun, jika tidak ada pilihan lain, maka dilakukan oleh dokter non-muslim laki-laki. Yang keempat, bayi tabung dengan jenis kelamin sesuai keinginan. Bayi tabung dilakukan untuk menghasilkan anak memiliki dua rincian, yaitu yang pertama memiliki tujuan untuk menyelamatkan penyakit turunan. Dan yang kedua, tidak diperbolehkan jika hanya mengikuti keinginan tanpa hal yang darurat. Yang kelima, sperma atau air mani dikeluarkan dengan cara yang tidak tepat. Jadi apabila sperma yang ditabung tersebut milik suami istri, tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtarom, maka hukumnya haram. Nah, mani muhtarom itu adalah mani yang dikeluarkan atau keluar dengan cara yang dilarang oleh syar'i. Selanjutnya, kita akan mengetahui proses atau prosedur dari program bayi tabung tersebut. Yang pertama, seleksi pasien. Yang kedua, stimulasi atau memberikan rangsangan kepada hidung telur. Yang ketiga, melakukan pemantauan pertumbuhan folikel atau cairan berisi sel telur di indung telur. Yang keempat, mematangkan sel telur. Yang kelima, pengambilan sel telur. Yang keenam, pengambilan sperma sang suami. Yang ketujuh, pembuahan. Yang kedelapan, pemindahan embrio kembali ke dalam rahim. Yang kesembilan, penunjang fase luteal atau fase saat ovulasi yang terjadi hingga hari pertama menstruasi. Dan yang ke-10 yaitu proses simpan beku embrio. Ya, kita masuk ke dalam hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang haramnya bayi tabung. Yang pertama terdapat dalam surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Dan yang kedua terdapat pada surat At-Tin ayat 4 yang memiliki arti, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, dari kedua ayat tersebut memperlihatkan jika manusia sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang memiliki keistimewaan melebihi dari makhluk Allah yang lainnya. Allah sendiri sudah memuliakan manusia sehingga sudah sepantasnya manusia untuk juga menghormati martabatnya sendiri sekaligus menghormati martabat sesama manusia.
kita masuk ke dalam praktik bayi tabung di Indonesia itu seperti apa sih? Jadi, praktik bayi tabung di Indonesia sendiri adalah sesuatu yang legal selama sperma dan sel telur yang dipersatukan berasal dari pasangan suami istri yang sah. Dan embrio janin yang sudah jadi dimasukkan kembali ke rahim istri. Sperma dan sel telur tidak boleh ditukar atau bahkan mendapatkan sumbangan dari pihak manapun. Bahkan meskipun bisa, pasangan suami istri tidak boleh memilih jenis kelamin anak pertama yang akan lahir. Beberapa masalah etis lainnya juga diperketat, seperti bayi tabung pada perempuan yang ditinggal suami wafat, dan sebagainya. Klinik bayi tabung harus patut tegas terhadap aturan yang ada. Di sini kita dapat melihat data tentang bayi tabung di Indonesia. Jadi data tersebut dari Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia atau Pervitri pada tahun 2009 sampai dengan 2015. Praktik bayi tabung di Indonesia rata-rata bertambah sekitar 65%. Dari data tersebut diketahui bahwa praktik bayi tabung di Indonesia paling banyak dilakukan oleh pasangan yang berusia kurang dari 35 tahun. Data ini menarik karena menurut studi, angka keberhasilan program bayi tabung semakin besar jika dilakukan di bawah 35 tahun, yaitu sekitar 36,9%. Sedangkan jika dilakukan saat usia 42 tahun ke atas, peluang keberhasilannya hanya sekitar 8,4%. Kapan sih bayi tabung diperbolehkan dalam Islam? Menurut musyawarah yang dilakukan pada 11 Sya'ban 1403 Hijriah atau bertepatan dengan 23 Maret tahun 1983. Dari musyawarah tersebut didapatkan sebuah keputusan bahwa bayi tabung hukumnya diperbolehkan secara syar'i jika dilakukan oleh suami dan istri yang memiliki ikatan yang sah. Nah, kita bisa melihat beberapa contoh public figure yang melakukan program bayi tabung. Saya mengambil yang pertama yaitu pasangan Tia Aristia dan Irfan Ratinggang, yang kedua Saskia Sungkar dan Irwansyah, dan yang ketiga Denny Cagur dan Santi Widyastuti. Nah, itulah contoh beberapa artis yang melakukan program bayi tabung. Nah, setelah kita mengetahui tentang beberapa penjelasan yang sudah saya jelaskan mengenai bayi tabung, pastikan ada beberapa pemikiran yang kayak, berapa sih biaya untuk melakukan program bayi tabung itu? Tapi bukan berarti saya pengen program bayi tabung ya, Pak. Nah, jadi sebenarnya harga tersebut tergantung dari klinik atau rumah sakit yang menawarkan prosedur tersebut. Di Indonesia sendiri, harga prosedur in vitro fertilization rata-rata mulai dari 60 sampai dengan 100 juta rupiah. Dan itu hanya untuk prosedur in vitro fertilization-nya saja. Jadi di luar dari tindakan lain yang dibutuhkan. Ya, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.